saya Talita Lila Nurjiah dengan NIM 24964031. Saya berasal dari Maguwarjo dan prodi saya Ilmu Komunikasi. Di sini saya berusia 20 tahun. Oke, di video ini saya tuh mau menjelaskan bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi. Lebih tepatnya organisasi bisnis ya guys, karena kan buat masa depan, life in future gitu kan, kita jadi seorang pembisnis, jadi seorang CEO. Jadi saya tuh mau jadi seorang CEO di Starbucks Indonesia. Next, jadi sekarang saya akan menjelaskan profil organisasi terlebih dahulu. Organisasi bisnis yang akan saya pilih itu PT Sari Coffee Indonesia yang ada di Jaksel itu. Jenis usahanya itu food and beverage. Jadi di sini akan menjual produk dan jasa, ada minuman kopi dan non-kopi, makanan ringan, layanan kedai kopi. Starbucks Indonesia ini fokusnya bukan di kopi doang, tapi itu ada di pengalaman, pelayanan, kenyamanan pelanggan juga. Jadi selanjutnya itu gimana sih caranya saya memulai proses memimpin. Jika saya menjadi seorang pemimpin di Starbucks Indonesia, langkah awal saya itu membangun kepercayaan tim. Saya kenal langsung karyawan dan saya dari berbagai divisi turun ke lapangan, lihat langsung operasional gerai, ngobrol bersama barista dan supervisornya juga. Lanjut ke visi misinya. Visi misinya itu pertama ada visinya bisa menjadi tempat ketiga antara rumah dan tempat kerja yang nyaman bagi semua orang. Dan misinya itu tugas kita bukan cuma nyajiin kopi, tapi bikin pelanggan merasa dihargai, nyaman dengan pelayanan yang ramah, konsistensi kualitas, kerja tim yang solid tentunya. Oke, next lagi ya guys, kita cara gimana menghadapi masalah internal maupun eksternal. Contohnya nih, masalahnya ada di masalah internal dulu ya. Kalau ada barista yang performa kerjanya tuh turun, saya akan ajak ngobrol secara personal, bukan tipe yang langsung kasih sanksi kayak gitu, enggak. Terus habis itu ada masalah eksternalnya juga. Biasanya kan ada persaingan antara coffee shop lokal, perubahan konsumen yang lumayan drastis gitu kan. Jadi solusinya itu saya akan mengeluarkan inovasi menu baru, tingkatin kualitas pelayanan, dan berkolaborasi dengan produk lokal itu. Jadi selanjutnya itu ada kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang akan saya gunakan untuk memimpin jadi CEO ini. Jadi saya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dan situasional. Kenapa? Karena karyawan di Starbucks itu datangnya dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan juga membutuhkan ruang diskusi dan partisipasi, jadi lebih fleksibel sesuai kondisi gitu. Jadi kayak seorang CEO itu tidak boleh kaku. Selanjutnya itu gimana sih caranya mengambil keputusan? Yaitu dengan cara melihat data dan kondisi lapangan. Kita juga harus bisa open minded dan ambil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan main-main ya guys, karena kayak udah di bisnis yang beneran masa mau main-main, kan gak mungkin ya kan. Oke, jadi yang terakhir itu masa udah terakhir aja sih, janganlah ya. Ada penerapan kepemimpinan di kehidupan sehari-hari. Setelah belajar kepemimpinan itu, hal yang akan saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari menjadikan diri sendiri lebih disiplin, lebih bisa bekerja sama dengan siapapun, berani berbicara di depan umum tapi tetap sopan ya, siap tanggung jawab atas keputusan sendiri gitu. Aduh, ini masih 4 menit ya guys, gimana ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya, tentang gimana sih caranya jadi CEO. CEO nggak tuh, kepemimpinan aja kali ya. Pemimpin itu menurut saya, kalau jadi pemimpin di Starbucks Indonesia ini
kita tuh harus bisa menghandle semuanya, dari hal-hal kecil kita tuh harus kita bisa handle. Kayak misal kesalahan sedikit mungkin dari seorang karyawan, dari barista-barista yang ada di sana gitu, kita bisa nge-handle-nya dengan cara kita sendiri tadi yang saya jelasin itu di sebelum-sebelumnya. Jadi kayak kita tuh mau jadi pemimpin bukan asal gitu, kayak aku mau deh jadi pemimpin tapi dia gak bisa tanggung jawab, sama aja dong kalau kayak gitu, ya gak sih? Ya dong gitu kan. Jadi kayak kita tuh harus ingat kalau misal kita jadi pemimpin gitu ya, apalagi di pemimpin di sebuah organisasi bisnis yang saya ambil tadi, itu bukan yang kayak main-main aja gitu, enggak. Karena kayak di situ tuh kita memikirkan orang lain, dan kita juga harus menerima kritik dan saran dari orang lain, dari siapapun itu. Misal ada tadi saya jelasin kalau karyawannya itu performanya turun, jadi kita juga harus kasih solusinya dengan benar gitu kan. Kayak tidak boleh kita tuh seperti tidak dengar apa-apa. Kita harus terbuka, ya open minded itu. Kita harus menerima semua kritik dan saran, kita memberikan solusi gitu guys. Seru banget ya gitu kan. Jadi kayak saya tuh membayangkannya kayak wah seru banget jadi pemimpin nih gitu kan. Saya mau jadi pemimpin di sebuah organisasi gitu, apalagi organisasi bisnis. Saya pengen banget itu. Jadi kayak pengalamannya dapat, serunya dapat, relasinya dapat, cuannya juga udah pasti dapat dong. Ya kan gitu. Terus kayak kita tuh bisa jadi menata hidup jadi lebih terprinsip, tertata gitu kan, izin gitu. Jadi kayak seru. Mungkin bagi saya di pikiran saya mungkin kayak kita menjadi pemimpin itu lebih menjadikan dewasa, lebih teratur gitu kan dalam dalam kehidupan sehari-hari deh gitu kan. Kayak kita tuh tidak seenaknya sendiri gitu, bisa kayak wah banyak banget kata-kata kaya ya, ya gitu deh guys. Pokoknya mah ya kita storytelling aja gak sih soal kayak gini mah gitu kan. Kayak serunya di bidang organisasi. Kenapa sih saya milih yang bidang organisasi ini, bukan bidang tapi organisasi bisnis gitu ya. Kenapa saya pilih itu? Ya karena menurut saya tertarik banget jadi pemimpin di organisasi bisnis itu gitu kan. Karena biar bisa lebih menata, lebih gimana ya, lebih bisa menata di keuangan juga gitu kan. Karena memikirkan memikirkan semuanya itu tidak sembarangan gitu ya. Tidak kayak aku mau gini deh, nanti gini, nanti kalau misal tiba-tiba banyak kekurangannya, terus di dananya juga ikut kurang, kita jadi bingung sendiri gak sih gitu kan. Kayak ya ini tidak sesuai dengan jalan pikir saya, padahal di plan kedepannya itu masih banyak yang harus dipikirkan untuk di perusahaan Starbucks ini gitu. Jadi kayak kita jangan sampai salah langkah dalam mengambil semua apapun keputusan itu gitu ya. Jadi kayak pikirkan secara matang, secara logika, secara kepala dingin, semuanya harus dibicarakan. Tidak boleh sampai miskomunikasi ya guys, karena itu sangat fatal kalau ada sampai kayak antara pemimpin dengan bawahan itu miskomunikasi. Itu sangat bahaya karena kayak merugikan satu sama lain. Kita tuh bisa mencari jalan tengahnya, tapi jika tidak diberikan dengan komunikasi itu sama saja berasa jadi kayak jembatan yang putus di tengah jalan. Jadi kan komunikasi itu sangat penting di dalam organisasi bisnis ini, dalam semuanya itu sebenarnya penting.
sangat amat penting ya guys. Jadi penjelasan saya mungkin cukup ya segitu, mungkin ya muter-muter, cuma nggak apa-apa lah ya, namanya juga storytelling, memberitahu bagaimana jika saya what if I jadi seorang pemimpin gitu, leadership itu gimana. Jadi ya gitulah penjelasan singkat ya dari saya, dan akan saya terapkan pasti di kehidupan sehari-hari saya. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.